Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Farmasi B semester 5. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok yang akan memaparkan materi ini. Yang pertama, saya sendiri Binawi Fitriana. Kemudian ada Dwi Akbar Hananda, Emma Yudian Radita, Prawita Sari, dan Sobia Adliyah Uswatun Hasanah. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 34 ayat 3 berisi tentang negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah Puskesmas. Selanjutnya, Puskesmas. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2004, Puskesmas adalah unit pelaksana teknik Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kesehatan. Fungsi Puskesmas. Yang pertama, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Pada pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan Puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Lalu yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Puskesmas selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga, dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk sumber pembiayanya, serta ikut menetap, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Yang ketiga, pusat strata pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas meliputi A. Pelayanan kesehatan perorangan. Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. B. Pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Program pokok pelayanan Puskesmas. Yang pertama, program promosi kesehatan Promkes meliputi penyuluhan kesehatan masyarakat PKM, sosialisasi program kesehatan, survei perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, penilaian strata posyandu. Yang kedua, program pencegahan penyakit menular P2M meliputi survei lens terpadu penyakit STP, pelacakan kasus TBC, kusta, DBD, malaria, flu burung, infeksi saluran pernapasan akut ISPA, diare, infeksi menular seksual IMS, penyuluhan penyakit menular. Lalu yang ketiga, program pengobatan meliputi A. Pengobatan dalam gedung, poli umum, poli gigi, rawat jalan, apotik, unit gawat darurat, UGD, perawatan penyakit, rawat inap, pertolongan persalinan, kebidanan. Lalu yang B, pengobatan luar gedung, rujukan khusus, pelayanan puskesmas keliling, puskel. 4. Program kesehatan ibu dan anak atau KIA meliputi ANC atau antenatal care, VNC atau postnatal care, pertolongan persalinan, rujukan ibu hamil risiko tinggi, pelayanan neonatus, kemitraan dukun bersalin, manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. 5. Program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana KB meliputi pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKPR, imunisasi calon pengantin atau TT Catin, pelayanan KB pasangan usia subur atau PUS,
penyuluhan KB. 6. Program upaya peningkatan gizi masyarakat meliputi penimbangan bayi balita, pelacakan dan perawatan gizi buruk, stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang anak, dan penyuluhan gizi. 7. Program sanitasi dan kesehatan lingkungan meliputi pengawasan kesehatan lingkungan, SPAL atau saluran pembuangan air limbah, SAMI jaga sumber atau sumber air minum jamban keluarga, pemeriksaan sanitasi, TTU atau tempat-tempat umum, institusi perkantoran, survei jentik nyamuk atau SJN. 8. Program pelayanan kesehatan komunitas meliputi kesehatan mata, kesehatan jiwa, kesehatan lansia, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat atau perkemas, upaya kesehatan sekolah atau UKS. Yang ke-9, program pencatatan dan pelaporan meliputi sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. Disebut juga sistem informasi dan manajemen puskesmas atau SIMPUS. SIMPUS. Peran pokok petugas pelayanan puskesmas dalam menjalankan peran sebagai penyedia pelayanan kesehatan puskesmas didukung oleh beberapa petugas yang mempunyai fungsi masing-masing antara lain: 1. Petugas medis. Dokter umum melakukan pelayanan medis di poli umum, puskel, pustu, dan posyandu. Dokter gigi melaksanakan pelayanan medis di poli gigi, puskel. Dokter spesialis khusus untuk puskesmas rawat inap. Bagus juga ada kunjungan dokter spesialis sebagai dokter konsultan, misalnya dokter ahli anak, kandungan, dan penyakit dalam. 2. Petugas paramedis. Bidan pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA, pelaksana asuhan kebidanan, perawat umum, pendamping tugas dokter umum, pelaksana asuhan keperawatan umum, perawat gigi, pendamping tugas dokter gigi, pelaksana asuhan keperawatan gigi, perawat gizi, pelayanan penimbangan dan pelacakan masalah gizi masyarakat, sanitarian, pelayanan kesehatan lingkungan, pemukiman dan institusi lainnya, sarjana farmasi, pelayanan kesehatan obat dan perlengkapan kesehatan, sarjana kesehatan masyarakat, pelayanan administrasi, penyuluhan, pencegahan, dan pelacakan masalah kesehatan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan paparan berikutnya. Untuk poin ketiga, tentang petugas non-medis. Yang A. Administrasi. Pelayanan administrasi, pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas. B. Petugas dapur, menyiapkan menu masakan dan makanan pasien puskesmas perawatan. C. Petugas kebersihan, melakukan kegiatan kebersihan ruangan dan lingkungan puskesmas. D. Petugas keamanan, menjaga keamanan pelayanan khususnya ruangan rawat inap. E. Sopir, mengantar, membantu seluruh kegiatan pelayanan puskel di luar gedung puskesmas. Kemudian untuk slide berikutnya mengenai evaluasi pelayanan puskesmas. Dalam pelayanan kesehatan di puskesmas, evaluasi lebih dikenal dengan pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau P3. Fungsi P3 puskesmas bertujuan untuk yang pertama mencegah penyimpangan atau protektif, yang kedua meluruskan penyimpangan atau kuratif, dan yang ketiga membimbing pegawai puskesmas agar tidak menyimpang atau preventif. Sekian paparan materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.